Jokowi efek, Rocky ketakutan dan kabur lewat pintu belakang. Ini gaya ngeles murahan Rocky Gerung, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rocky Gerung menjadi pembicara dalam seminar di kampus Universitas Darul Ulum atau UNDAR Jombang meski sempat ditolak massa dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Usai turun dari mimbar, ia dikawal ketat oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UNDAR. Dikutip dari Detik Jatim pada Selasa 1 Agustus, Rocky Gerung tetap naik ke mimbar menjadi pembicara dalam seminar itu. Pria yang dikenal sebagai akademisi itu meninggalkan lokasi setelah seminar berakhir sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Ia dikawal ketat sejumlah orang memakai jas alma mater kuning saat keluar dari auditorium UNDAR menuju ke mobilnya. Rocky enggan memberikan komentar kepada para wartawan yang sudah menantinya. Ketua Pelaksana Seminar Mimbar Mahasiswa Muhammad Satrio Kolbiseto menegaskan seminar Mimbar Mahasiswa tidak membahas politik. Menurutnya mimbar mahasiswa untuk memberi wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa. Ia juga mengatakan seminar sudah mendapat restu dari Rektor UNDAR. Tapi sudah koordinasi dengan Polres Jombang untuk keamanan. Kami juga mendapatkan persetujuan dari rektor acara ini tetap lanjut, kata Satrio Selasa lalu. Seminar bagi mahasiswa, kami mendatangkan tamu-tamu top dari kalangan politik untuk memberi wawasan kepada seluruh mahasiswa. Imbuhnya, Satrio pun tidak menghiraukan unjuk rasa PNIB yang menolak kedatangan Rocky Gerung, sebab seminar ini digelar khusus untuk para mahasiswa UNDAR, sehingga tidak sepatutnya PNIB ikut campur. Saat ini Rocky Gerung menjadi sorotan publik. Ia dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo dalam sebuah video di akun YouTube Refli Harun. Ia menyebut bajingan tolol untuk mengkritik kebijakan Jokowi. Rocky menjelaskan itu merupakan ungkapannya untuk mengkritik kebijakan dan posisi Jokowi sebagai presiden, bukan dalam artian menghina pribadi atau personal Jokowi. Ia menilai ungkapan seperti itu cukup lumrah dalam forum perdebatan politik yang demokratis. Dilansir dari siwar.com ditulis oleh Syardi, kalau Rocky Gerung sangat bermimpi menjadi terkenal melebihi level sebelumnya, maka dia sudah berhasil. Berkat ucapan bajingan tolol, dia dimaki habis-habisan, bahkan dia dilaporkan banyak orang, satu demi satu dengan tuduhan dugaan penghinaan terhadap presiden. Saya penasaran kenapa Rocky Gerung begitu berani mengucapkan kalimat seperti itu. Padahal kalau di negara tetangga Anda melakukan itu besok langsung tinggal nama. Apakah ada orang kuat di belakang Rocky sehingga dia berani sekasar itu? Isu ini sangat masif dan besar karena sosok figur publik yang terkenal di dunia politik tapi berani menghina seorang presiden sampai sedemikian kasarnya. Panik? Tidak mungkin tidak panik. Rocky Gerung lalu melakukan klarifikasi. Dia membantah tuduhan menghina Presiden Jokowi. Mau tahu gimana cara dia ngeles? Dia mengaku menghina kedudukan presiden, tapi bukan menghina sosok Jokowi. Yang boleh terhina hanyalah manusia karena dia punya martabat, kata dia. Presiden tidak punya martabat karena presiden bukan orang, presiden itu fungsi. Katanya saat mengisi dialog akal sehat bertajuk Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia di Montong Tanggi, Lombok Timur. Bahkan dia sempat memberikan pembelaan saat diminta memberikan tanggapan terkait ucapannya. Pandangan politik saya harus dihormati, seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo, kata Rocky Gerung. Jadi, maki-maki presiden dengan kata kasar adalah pandangan politik yang harus dihormati? Logika macam apa ini? Bagaimana kalau kita sama-sama memaki namanya lalu bilang bahwa itu adalah pandangan yang harus Rocky hormati? Berbeda pandangan politik tapi minta dihormati. Kalau begitu, kenapa berbeda pandangan politik dengan Jokowi malah main maki-maki? Pemerintah berbuat apa? Kenapa Rocky Gerung ngamuk-ngamuk? Rocky Gerung harusnya ngaca. Ia sering merendahkan orang lain dengan sebutan dungu. Sekarang presiden pun dikatai bajingan tolol. Dia mau dihormati tapi tidak mau menghormati. Ini benar-benar keterlaluan dan kurang ajar. Kalau mau bicara kasar apalagi sampai menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik.
Kalau Rocky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang lumrah. Untung saja Jokowi tidak berperan dan suka marah-marah pada penghinanya. Kalau ini zaman Soeharto, kira-kira Rocky Gerung berani keluar-keluar sebar-bar ini gak ya? Nyali sok gede, mentang-mentang presidennya Jokowi. Ngaca dulu lah, bagaimana kalau menurut Anda? Rocky Gerung mau pancing Jokowi, kualitasnya beda jauh, ditulis oleh Syardi di silworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akibat ucapannya yang dinilai menghina presiden, Rocky Gerung langsung dilaporkan sejumlah pihak dan banyak lagi yang bakal menyusul. Sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, Soulmate, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, Akar, Indonesia Hari Ini atau IHI, Seknas, dan Barajp mendatangi Bareskrim pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk membuat laporan polisi. Tapi Bareskrim Polri menolak laporan yang dilayangkan oleh sejumlah relawan. Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Barajp, Rally Reagen, mengatakan pihaknya sudah selesai berkonsultasi dengan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Bareskrim. Rally mengatakan pihak SPKT menolak laporan dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Alasan penolakan laporan tersebut karena harus ada klarifikasi dari Jokowi langsung sebagai pihak yang dirugikan. Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil presiden, kata Rally. Berarti ada kemungkinan ini adalah delik aduan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Banyak yang geram dan marah ketika Rocky Gerung melontarkan makian terhadap Presiden Jokowi. Tidak biasanya Rocky main kasar seperti itu, tapi bagi saya, biarkan saja Rocky Gerung. Dia merasa sudah hebat, tapi dengan latar belakang pendidikannya, rasanya mulutnya seolah tidak pernah sekolah. Mulutnya tidak pernah diajari sopan santun, percuma berpendidikan tapi tidak punya adab. Jokowi pasti tidak akan mempermasalahkan ini, apalagi kalau delik aduan, Jokowi tidak akan peduli karena tidak pernah ada sejarahnya Jokowi laporkan langsung orang-orang yang menghinanya. Bahkan ketika ada penghina Ibu Iriana, anak-anaknya sudah geram, tapi tidak melaporkan karena kabarnya Jokowi yang meminta supaya tidak melaporkan. Sebenarnya dari sini saja sudah kelihatan kualitas antara Rocky Gerung dan Jokowi. Kelihatan jelas dari cara bicara, kata-kata yang dilontarkan, dan lain-lain. Kalaupun nanti laporan ditolak karena Jokowi tidak mempermasalahkan, itu karena ibarat ikan salmon tidak selevel dengan ikan basi. Anggap saja orang yang high quality tidak akan meladeni orang yang low quality. Selain karena dugaan penghinaan, relawan juga melaporkan Rocky Gerung soal dugaan provokasi. Rocky dituduh telah mengajak masyarakat untuk menggelar aksi layaknya 1998, bahkan memprovokasi rakyat untuk tanggal 10 turun melakukan aksi, sebagaimana yang terjadi di 98, kata Benny. Logikanya simpel aja sih, Rocky Gerung begitu membenci Jokowi. Artinya dia dukung siapa saat pilpres nanti? Bisa kalian bayangkan kelompok macam apa yang mau berkuasa di negara ini? Bagaimana menurut Anda?